Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, apa ya dari database yang saya buat. Setelah itu menjelaskan codingan dari aplikasi yang saya buat, yaitu penjualan motor. Nah, pada tahap pertama saya akan menjelaskan tentang database yang saya buat. Nah, pada database yang saya buat itu namanya menggunakan Dealer Honda. Nah, jika Anda ingin membuat database, Anda klikkan database, kemudian new database. Nah, setelah itu Anda dapat menuliskan nama database yang Anda buat. Setelah itu oke. Nah, kemudian di dalam database tersebut saya membuat tabel. Nah, cara membuat tabel itu sendiri, kita klik kanan di tabel, kemudian new, kemudian tabel. Nah, pada tabel di database tersebut ini ada 4 tabel, yang pertama tabel barang, tabel penjualan, tabel pelanggan, dan juga detail penjualan. Nah, pada tabel barang di sini ada kolom namanya, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, stok, dan satuan. Pada kode barang sini saya buat primi key. Dan juga pada tabel penjualan di sini ada nomor kwitansi, tanggal kwitansi, dan ID kwitansi. Nah, pada nomor kwitansinya ini saya buat pakai primi key. Yang berikut ada tabel pelanggan. Nah, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor HP. ID pelanggan sama juga sebut primi key. Nah, yang terakhir adalah detail penjualan. Di sini saya buat nama kolomnya itu nomor kwitansi, kode barang, dan juga jumlah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini saya membuat ada berapa kelas, yaitu GUI yang di dalamnya terdapat form barang, form pelanggan, dan juga menu utama, dan kelas, ada kelas koneksi, dan juga program CS. Nah, pada menu pertama desainnya seperti ini. Setelah pada menu pada programnya itu seperti ini. Nah, di sini saya pertama, langkah pertama itu saya membuat form dari objek, yaitu form barang dan form pelanggan untuk form barang dan form pelanggan ini. Langkah kedua itu kita membuat prosedur close, yaitu with barang from close. Barang sama dengan 0, kosong. Terus kita membuat public menu utamanya. Nah, setelah itu pada submenu barang, tombol klik. Di sini saya memasukkan from barang untuk memanggil kelas berikutnya, itu kelas from barang. Juga pada submenu pelanggan atau tombol klik pelanggan, saya di sini memasukkan kode seperti ini, itu from pelanggan FM sama dengan new from pelanggan. Nah, di sini untuk memanggil tampilan pada from pelanggan dan juga from barang. Nah, pada desain berikutnya itu desain barang. Nah, di sini ada beberapa group box. Yang pertama itu adalah from barang. Terdapat kode barang, nama barang, harga barang, dan stok, dan juga satuan. Yang kedua group box yang berikutnya, sini itu group proses. Sini ada tombol baru, button ubah, button simpan, dan button hapus. Nah, pada group box yang berikutnya itu group box data barang.
Sini ada text box untuk cari dan kemudian ada data grid view. Nah, untuk codingannya, yang pertama itu kita berikan library yaitu async system data SQL untuk menyambungkan ke SQL server. Kemudian langkah pertama itu yang kita buat adalah proses baris, yaitu fungsi yang digunakan untuk berkali-kali, suatu fungsi yang digunakan untuk berkali-kali. Jadi kita tidak lagi untuk memasukkan dari void barisnya ini. Nah, dari void barisnya itu dari text box dan juga jumlah atau tampilan pada text box tersebut. Nah, pada combox ini kita tombol satuan ini kita masukkan pilih satuan, dan kemudian langkah kedua membuat prosedur atur tombol. Nah, disini untuk button ubah dan button hapus. Nah, kalau untuk lebih jelasnya saya jelas di atas. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah memberikan library SQL. Terus yang berikutnya tambahkan variabel untuk perintah SQL untuk SQL comment dan dataset SQL data updater. Nah, kemudian untuk mengimport kelas koneksi dari paketnya. Nah, kelas koneksi kelas.koneksi con sama dengan new kelas koneksi. Kemudian stripnya seperti ini. Itu yang membuat prosedur refresh barang. Nah, untuk refresh barang ini kita ketik sendiri. Berikutnya yang langkah pertama tadi kita membuat prosedur baris, terus yang kedua, terus berikutnya kita membuat prosedur barang, yaitu void refresh barang. Untuk koneksinya SQL connection con get on. Di sini ada tree, set dan finally. Nah, untuk berikutnya prosedur cari barang, yaitu void cari barang sama. Nah, di sini pada cmd new SQL, di sini kita menggunakan select from. Barang ini adalah nama tabel. Terus text box ini pada text box nama barang, text box cari juga. Nah, kemudian kita membuat void out number, yaitu menghitung string urut. Nah, pada hitungan ini, maksud long hitung ini untuk jumlah barang dan juga harga barang. Kemudian pada string urut ini untuk mengurutkan kode barang, itu jika Anda memasukkan B001 tentunya B00. Setelah itu dengan secara otomatis kelas akan membaca atau akan menampilkan B002 untuk barang yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, pada public from barang ini kita memanggil prosedur bersih dan aturan tombol, yaitu bersih dalam kurung 2 aturan tombol false. Nah, setelah itu kita memanggil refresh barang, terus panggil auto number. Pada text box cari kita panggil cari ya. Setelah itu pada button simpan, di sini ada perintah simpan data barang, yaitu yang text box kode, harga, text box nama satuan, dan text box stok. Nah, text box itu yang
seperti ini. Duh. Nah, pada strip berikutnya di sini untuk menampilkan pesan data belum lengkap. Nah, jika data yang diisi pada form barang ini belum lengkap, maka pesannya akan seperti ini. Terus setelah berhasil akan menampilkan tombol OK. Terus persiapkan SQL connection-nya. Setelah itu membuat koneksi, tampilan pesan seperti di atas. Nah, setelah itu membuat cara mengambil nilai dari rekor tabel yang dipilih. Nah, di sini untuk isi text box dan comma box akan berpasang dari data review. Nah, maksudnya dari kode yang ini text box kode sama dengan recall kode barang, terus sampai di penghubung satuan, recall satuan. Maksudnya itu untuk panggil data ini, untuk masukkan data ini ke data grid view ini. Setelah itu perintah ubah data barang. Stepnya seperti ini. Pesan data belum lengkap sama untuk pemasangannya. Untuk saat kita memasukkan datanya, terus persiapkan SQL connection sama juga. Nah, pada step berikutnya di sini untuk tombol hapusnya, buat perintah hapus, membuat koneksi tampilan pesan. Di sini ada untuk panggilan button baru juga untuk panggilan prosedur berisi atur limit tombol, berisi tombol ya, tombol atur tombol. Nah, maksudnya ini setelah kita mengklik button baru, setelah kita mengklik button baru, nah pada kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan satuan juga akan secara otomatis di refresh atau hilang. Nah, setelah kita simpan, terus kita membuat yang baru. Nah, jika kita mengubah juga, bisa mengubah data di data grid view ini. Nah, untuk form pelanggannya, yang diubah sini cuma di form pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, juga alamat, beserta nomor telepon. Nah, untuk programnya sendiri seperti ini. Itu langkah di sini tulis secara berurutan, yaitu kita memberikan library SQL itu untuk connectionnya. Terus kita menambahkan variabel untuk perintah SQL-nya sama seperti langkah. Nah, untuk membuat prosedur bersih, yaitu sama ID pelanggan .text, nama pelanggan .text, text box, alamat, terus text box, nama pelanggan. Nah, yang keduanya kita membuat prosedur atur tombol. Nah, di sini kita untuk memanggil tombolnya yaitu untuk button ubah dan button hapus. Setelah itu kita membuat prosedur refresh pelanggan. Nah, sama. Nah, select from ini untuk memanggil data pelanggan, database yang kita buat. Nah, sedangkan barang ini adalah tabel yang kita buat. Nah, maksud dari kode ini adalah tampilan data seluruh barang yang disimpan di data grid view. Yang berikut panggil prosedur bersih atas tombol. Nah, di sini ada prosedur untuk panggil bersih atau tombol, dan juga ada untuk prosedur refresh pelanggan. Nah, mungkin itu saja. Penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.